Dosen ganteng itu suamiku. Part 33. Berusaha percaya. Pagi ini, aku dan Mas Eza kembali pulang ke rumah mertua. Hati dan perasaanku sudah tenang setelah berpikir secara jernih. Aku sangat menyesal karena selalu melemparkan kesalahan kepada Mas Eza. Padahal semua kesalahpahaman itu terjadi karena orang lain. Mama mertua tersenyum setelah kami tiba di ruang keluarga, sedangkan papa mertua sudah berangkat ke kantor. Aku meminta Mas Eza agar segera bersiap-siap melaksanakan kegiatan rutinitasnya setiap pagi. Kami segera menuju kamar. Aku membantu Mas Eza menyiapkan tas kerja yang biasa dia bawa ke kantor, sementara dia mengganti pakaiannya. Setelah semuanya sudah siap, dia pun berpamitan kepada anak dalam kandunganku. Papa kerja dulu ya nak. Tolong bilangin ke mama supaya percaya sama papa. Mas Eza mencium perutku. Makanya jangan tebar pesona ke cewek lain. Jadi mereka gak baper. Aku sedikit kesal mendengar ucapan Mas Eza. Sayang, aku gak pernah seperti yang kamu tuduhkan. Aku gak ada niat sedikit pun untuk dekat dengan wanita lain. Kamu tahu sendiri seperti apa penantianku menunggu balasan cinta darimu. Mas Eza menggenggam jemariku. Iya mas, aku percaya. Aku mengembangkan senyuman kepadanya. Gitu dong. Aku ingin kita tetap baik-baik saja. Kamu harus percaya kalau aku hanya mencintaimu. Mas Eza mendaratkan ciuman di dahiku. Aku berangkat dulu ya sayang. Hati-hati mas. Aku mencium takzim punggung tangannya. Aku dan Mas Eza keluar kamar. Dia menghampiri mama mertua untuk berpamitan. Aku mengantarkannya sampai ke halaman depan. Dia pun memasuki mobil lalu meninggalkan rumah. Aku sangat bahagia karena kembali menikmati suasana di rumah ini. Aku pun masuk, lalu menghampiri mama mertua yang sedang menikmati acara televisi. Wanita parubaya itu memintaku duduk di sampingnya. Aku merasa bersalah karena saat pergi dari rumah tanpa memberitahukan beliau. Lagi ada masalah ya dengan Eza? Tanya mama mertua tiba-tiba. Enggak kok mah, kami baik-baik aja. Aku berusaha menutupi apa yang terjadi kemarin. Terus terang, mama sedih kalau kalian tidak akur. Aku merasa bersalah mendengar keluhannya. Bunga minta maaf karena kemarin merasa kesal sama Mas Eza. Tapi sekarang kami baik-baik aja mah. Aku tidak ingin membuat beliau sedih. Iya sayang, mama selalu ingin yang terbaik untuk kalian. Satu hal yang harus kamu tahu, Eza cinta banget sama kamu. Sebelum menikah, dia selalu bercerita tentang kamu. Dia sudah lama suka sama kamu. Kalau nggak salah, mulai dari SMP. Jadi, Eza nggak mungkin berpaling dari wanita yang sangat dia cintai. Aku makin merasa bersalah karena akhir-akhir ini sering menyalahkan Mas Eza. Iya mah, Bunga janji akan selalu percaya sama Mas Eza. Aku berusaha meyakinkan mama mertua. Mama tahu kalau sejak dulu tidak sedikit perempuan yang mendekati Eza. Tapi kamu harus tahu nak, tidak ada satupun yang mampu membuka hatinya hingga akhirnya bertemu kamu. Kamu cinta pertama dan terakhirnya. Iya mah, akhir-akhir ini Bunga mudah marah dan kesal. Bunga juga gak ngerti kenapa seperti itu. Mungkin bawaan bayi. Mama yakin Eza pasti bisa mengerti keadaan kamu. Iya mah, Mas Eza selalu mampu membuat Bunga luluh. Dia selalu menunjukkan perhatian penuh untuk Bunga. Aku sangat terharu
mendengar penuturan mama mertua. Ternyata beliau sangat tahu seperti apa perasaan Mas Eza terhadapku. Wanita parubaya itu mengaku sangat yakin kalau anak semata wayangnya sangat mencintai perempuan yang kini menjadi istri juga mengandung anaknya. Aku juga sangat mencintaimu suamiku dan calon papa dari anakku. Waktu menunjukkan jam 1 siang. Setelah menikmati makanan di meja makan bersama mama mertua dan menunaikan salat, aku memilih istirahat di kamar. Aku merubahkan tubuh ke tempat tidur sambil memainkan ponsel. Terdapat pesan masuk di layar benda tersebut. Aku segera membukanya dan ternyata dari Mas Eza. "Udah makan sayang?" "Udah Mas." "Kamu udah makan?" Balasan untuk pesan Mas Eza. "Udah sayang. Tadi teman-teman aku ngajak reuni kecil-kecilan. Enak dong. Pasti seru ya." "Maaf sayang, aku gak ngajak kamu tadi. Mereka membuat peraturan tidak boleh membawa pasangan." "Iya Mas, gak apa-apa." "Terima kasih sayang. Udah dulu ya. Salam untuk anak kita. I love you." "I love you too." Aku dan Mas Eza mengakhiri percakapan melalui pesan. Aku sangat bahagia mendapat perhatian dari Mas Eza. Dia selalu menunjukkan rasa pedulinya kepadaku. Dia tidak pernah mengeluh dalam menghadapi sikapku. Mas Eza bahkan selalu mengalah, walaupun aku yang berbuat kesalahan. Dia tetap sabar menuntunku agar bisa lebih bersikap dewasa. Dia selalu mengutamakan apa yang kuinginkan daripada kebutuhannya sendiri. Aku masih sangat ingat saat kami baru menikah. Mas Eza kala itu sedang demam. Aku tidak peduli sama sekali dengan keadaannya. Namun dengan ikhlas, dia tetap mengantarkan aku ke salah satu kafe karena ingin bersantai mengulang kenangan bersama teman-teman dulu. Mas Eza tidak berusaha menolak kalau dia tidak dapat menemaniku. Dia tetap menunjukkan rasa perhatian dan pedulinya. Aku terharu, tetapi juga merasa bersalah kala itu. Sebab setelah pulang dari kafe, Mas Eza menggigil kedinginan. Aku meminta maaf karena tidak mengerti dengan keadaan Mas Eza. Namun, dia tetap berkata kalau aku tidak bersalah. Dia menyampaikan kalau dirinya ingin selalu memberikan yang terbaik untuk wanita yang sangat dia cintai. Suara pesan masuk dari ponselku telah membuyarkan lamunan. Aku pun membuka layar benda tersebut. Ada foto yang dikirim oleh nomor yang tidak terdaftar di kontak. Setelah kubuka, ternyata foto Mas Eza dan teman-temannya. Akan tetapi, terlihat jelas wanita yang menempelkan tubuhnya ke lengan Mas Eza. Dia orang yang mengusik rumah tanggaku. Siapa lagi kalau bukan Darah? Aku tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran perempuan tersebut. Dadaku terasa sesak. Hati juga perih, seperti disayat sembilu yang sangat tajam. Aku tidak rela melihat suami yang kucintai duduk sangat dekat dengan wanita lain. Ingin rasanya mengatakan kepada Darah kalau dirinya memang memiliki hobi mendekati laki-laki yang sudah beristri. Aku ingin melampiaskan kekesalan ini kepada Mas Eza. Namun, aku tiba-tiba ingat dengan apa yang disampaikan oleh mama mertua. Aku tidak ingin menyakiti hati orang tua tersebut. Aku berusaha bersabar dan mencoba untuk kuat. Aku lebih baik mendengar penjelasan terlebih dahulu dari Mas Eza sebelum memberikan tuduhan kepadanya seperti sebelumnya. Aku harus bisa bersikap lebih dewasa dalam menghadapi apa yang terlihat di ponsel. Aku yakin kalau Mas Eza sangat mencintaiku. Dia telah membuktikan semua itu dengan perhatian dan sikap mengalah yang dia tunjukkan. Namun, aku tetap merasa sedih karena sikap dan tingkah sahabatnya.
Apakah Bunga benar-benar tidak akan menyalahkan suaminya?